dengan tema kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia 2026 bersama dengan rekan saya yang telah hadir studio NTV, Bung Ropan. Ya. Selamat malam Bung, salam olahraga. Malam, salam olahraga juga. Kita akan menghadapi pertandingan yang cukup penting juga ini ya, Juni. Tadi sudah dibahas bahwa kita melaju masih saat ini di putaran kedua akan melawan Irak. Nah yang terakhir beritanya sudah ada nama-nama yang keluar ya? Sudah. Tadi sore sudah yang akan bermain nanti ada 22 nama. Betul. Seperti apa Bung Rom melihatnya dari nama-nama yang ini dan biasanya ini nanti akan nambah lagi nggak sih Bung? Biasanya kan STY itu akan ambil itu 25-26 pemain. Walaupun secara regulasi itu 23 pemain yang akan disetor. Sekarang kan baru diumumkan 22. Ya. Berarti mungkin masih akan menunggu slot 3-4 pemain lagi. Karena di akhir itu masih menunggu mungkin Martin Paes dalam pengurusan. Ada Calvin Verdong. Ya, OTW naturalisasi dan kemudian Jens Raven. Ya, satu lagi kita masih melihat apakah Witan Sulaiman akan masuk atau tidak. Karena jadi ada 4 slot mungkin yang disiapkan saat ini. Nama Witan kan tadinya nggak ada, termasuk Elkan Bagot yang tidak dipanggil ya oleh STY. Kita akan melihat sama-sama, mungkin kita sudah menyiapkan grafis di sini nama-nama yang dipanggil, yang 22 pemain. Kita akan lihat satu-satu ini nama-namanya. Dan sebetulnya nama-nama ini juga yang kemarin sudah berjuang di U23 ya. Ya, sebagian besar ada sebagian besar ada ya kemarin. Tidak asing lagi saya kira nama-nama pemain ini. Betul. Ya. Dan ini mungkin daftar pemain yang tadi dikatakan ada 3 nama lagi ya yang sebetulnya itu masuk, naturalisasi ya, jadi masih sekarang berproses, begitu, akan ditunggu, mungkin akan ditunggu. Betul. Dan nah ini dia nama-nama yang ada, jadi masih menunggu 1 kiper lagi artinya ya Bung? Ya, ini kan baru 2 kiper. Ya, biasanya kan ada 3 kiper masuk, sehingga STY masih pakai Adi Satrio dan Hernando Ari. Ini dua pemain yang dibawa diandalkan di U23 kemarin. Betul. Di Qatar. Lalu kalau kita lihat pemain-pemain yang lain, apakah ini juga memang pilihan yang terbaik saat ini untuk maju lagi nanti di Irak? Untuk sementara ini memang yang terbaik kalau saya lihat, dan tidak ada perubahan yang signifikan kalau bicara di lini belakang, termasuk di lini tengah, di depan ya, Jordi Amat, Justin Hopner, Rizky Ridho, Ferrari dan Jai Isyas inilah nama-nama yang memang akan dipakai untuk di lini belakang, tergantung STY untuk melihat apakah bermain dengan skema 3-4-3, 3 yang akan di belakang untuk dipasang, apakah Jai Isyas, Rizky Ridho juga dengan Justin Hopner, tapi masih ada Jordi Amat, tentunya dia akan sesuai dengan selera dia. Kalau di tengah saya pikir ada back sayap, ada Pratama Arhan ya, Said Patinama, Sandi Walsh masih ikut, ada 2 Sayuri yang tetap dipanggil, Yance dan Yakob. Ini luar biasa bahwa dua-duanya, saya pikir bahkan cuma satu mungkin Yakob yang akan dipanggil, tapi Yance justru ada, selain Nathan Cho yang ada di sana yang ada lagi ya, ada lagi yang kemarin sudah main betul. Luar biasa ya. Oke. Lalu kita punya beberapa nama lagi untuk di posisi yang lainnya. Ada di sini lini depan juga dan gelandang. Ini gelandang ya, Tom Haye, Kambuaya, Ivar Jenner, Ferdinand, nama-nama juga langganan Piala langganan di tim nasional. Cuma tadi terlupakan bahwa di belakang itu tidak ada nama Elkan Bagot. Banyak yang ingin bahwa nama itu masuk, tapi setelah kemarin dia menolak atau tidak ada respon di U23. Itu menjadi pertanyaan juga mungkin bagi penggemarnya Elkan, kemudian bagi yang kemarin berharap kita mungkin memiliki peran Elkan melawan Gini begitu ya. Ada apa sebetulnya Bung, kenapa nama Elkan tidak ada lagi di sini setelah kemarin tidak merespons? Ya mungkin ada rasa ya, saya tidak tahu di sini ya dibilang, tapi mungkin dalam tanda kutip sini ada rasa kecewa bagi STY, karena kan ini harapan PSSI memanggil dia di saat dia tidak bermain sama sekali di Bristol, juga di Ipswich, dan dia memilih untuk berlibur, tidak ada respon sama sekali dari Elkan Bagot. Padahal ini pertandingan penting di Paris untuk playoff, merebutkan 1 jatah terakhir kita lawan Gini. Dan di belakang juga kita tidak ada, karena Justin Hopner tidak ada, dengan Rizky Ridho yang straight red card, tidak bisa bermain, sehingga dibutuhkan Elkan Bagot, sangat dibutuhkan. Tapi tidak ada respon sama sekali. Mungkin ini yang menimbulkan bagi STY sangat kecewa, ya, sehingga dalam pemanggilan ini toh dia pikir ya udah nggak ada Elkan, juga dia masih punya pemain-pemain stok yang bagus. Nah itu dia. Sangat disayangkan memang. Nah itu dia. Apakah dengan adanya nama-nama ini kemudian artinya seberapa besar juga peran jika tidak ada Elkan Bagot di tim ini, artinya sebetulnya nama-nama ini sudah kuat begitu ya untuk mendukung. Iya, saya pikir nggak ada Elkan juga kan, waktu lawan Vietnam 2 kali kan di Jakarta dan Hanoi kita clean sheet, tidak kebobolan sama sekali, menang 1 di sini dan menang 3 bahkan di Hanoi tanpa Elkan Bagot di sana. Dari Rizky Ridho yang bermain, ya, kemudian Jai Isyas dan Justin Hopner, bahkan Jordi Amat juga tidak bermain ketika itu, dan STY sudah pede, sudah percaya diri dengan kekuatan ada Jai Isyas ini lebih kuat di belakang kita.
Karena pilihan itu kan banyak sekarang. Tapi pasti dia akan tetap mengandalkan 3 yang terakhir bermain lawan Vietnam. Rido, kemudian Jai, sama dengan Hubner itu. Bagaimana dengan Witan? Witan kan artinya pemain kita sendiri ya. Iya, sebenarnya kan Witan oke lah. Memang kemarin dia mungkin ada cedera kepala ya, ketika bermain lawan Gini. Tapi dia balik, semua namanya tidak ada. Itu yang banyak bertanya-tanya juga kenapa dia tidak ada. Mestinya dia masuk, saya pikir. Makanya kan sekarang ada cuma 22. Mungkin slot terakhir itu akan melihat kondisi ini, bisa saja Witan akan masuk. Kabar terakhir ini katanya apakah mungkin Witan ada rencana naik haji begitu di musim ini? Mungkin itu, karena ada sesuatu masa. Tidak mungkin kalau dia tidak punya cedera yang sangat berat, sakit, atau apalagi dia akan naik haji, dia pasti akan dipanggil. Ini pemain langganan dan pemain yang sangat disukai oleh STY. Jadi agak heran kalau sampai dia tidak masuk pada saat dia lagi bugar, dia tidak bermasalah. Mungkin tadi yang itu, jadi dia mungkin akan naik haji atau ada masalah lain, tapi saya pikir kalau dia fit aja, aman-aman aja, dia akan masuk. Betul. Sekarang kita akan melihat 3 nama. Ini adalah peluru baru begitu ya untuk timnas yang masih kita tunggu kehadirannya. Kita akan bahas mungkin kalau dari Bung Ropan sendiri melihat performa mereka, kenapa kemudian mereka dibutuhkan ya saat ini untuk segera cepat gitu prosesnya selesai dan bisa masuk ke timnas. Iya, karena memang kita kalau bicara di lini serang ya, kita hanya punya kekuatan nomor 9 di situ dengan Rafael Struijk selama ini. Memang dalam pemanggilan terakhir kita lihat ada Dimas Derajat, dia juga bisa dipanggil masuk di sana ya, tidak ada Ramadan Sananta. Nah, hanya ada 4 pemain kalau saya lihat dari pemanggilan, ada Rafael Struijk juga di sana, ada Egy, ada Ragnar Oratmangun dan Dimas. Tapi yang pemain-pemain nomor 9 benar-benar saya pikir hanya Dimas yang ada di depan. Selebihnya kan pemainnya bermain di flank, agak melebar, termasuk Rafael Struijk. Nah, itu yang membuat dia menunggu Jens Raven ini kalau sudah memang pas anak muda 18 tahun ini. Dan dia bisa dipakai juga, tapi saya pikir tanpa juga Raven masih strike, masih bagus di depan ya, karena kita punya juga Egy, masih ada punya Ragnar yang bisa bermain di depan. Jadi itu bisa menjadi peluru amunisi bagi STY untuk bermain melawan Irak dan melawan Filipina di tanggal 6 dan 11 Juni yang akan datang. Oke, selanjutnya ada juga Calvin Verdong ya. Calvin Verdong, ini pemain belakang. Dia bermain. Ini Martin Paes. Ini Martin Paes penjaga gawang. Ya, dia masih berurusan dengan ahli federasi. Saya pikir kalau ahli federasi itu gampang, akan cepat. Yang mungkin akan menjadi masalah bagi dia adalah bagaimana proses dia dicas, arbitrase di sana. Tapi kan dijanjikan bahwa sebelum tanggal 6 dia bisa selesai. Makanya itu diberikan kesempatan, ya mungkin sampai tanggal 27-28 untuk melihat proses itu. Kalau selesai dia masuk, sudah pasti saya bilang. Dan penjaga gawang baik. Penjaga gawang bagus. Makanya kan cuma 2 yang diambil penjaga gawang. Mungkin menunggu dia. Ya, kalau dia masuk, dia akan menjadi penjaga utama. Selanjutnya Calvin Verdong, ini pemain belakang ya, bisa bermain di beberapa posisi. Ya, dia bisa bermain di kiri, bisa bermain di bek tengah kalau dibutuhkan, di kanan juga di gelandang bertahan juga bagus. Makanya dia menjadi opsi yang terbaik bagi STY ketika dia memang semua selesai proses dia untuk naturalisasi, cepat ambil sumpah. Dan dia akan bermain. Sejauh apa prosesnya sekarang kalau Martin Paes kan sudah mengucapkan sumpah begitu ya? Artinya kalau yang 2 lagi ini apakah masih jauh atau memang nanti akhir Mei juga bisa selesai? Itu akan dikebut ya. Karena sama seperti posisi dari Nathan Cho terakhir atau Tom Hai dan Ragnar kan. Cepat diproses dan seminggu dapat ahli federasinya, berpindah bisa keluar. Ini akan dilakukan dengan Calvin Verdong. Karena akan ditunggu sampai akhir Mei ini. Masih lama, mungkin masih ada 2 pekan jadi masih cepat. Yang pasti ya ke DPR dulu. Setelah DPR baru kan Kepres turun ambil sumpah. Udah beres itu. Kalau sudah ambil sumpah tinggal tunggu ahli federasi. Bung, nanti kan tanggal 27 Mei akan ketemu ya. Ini apa yang akan berlangsung nih? 28 Mei mereka akan bertemu dan akhirnya nanti akan ada permainan uji coba. Ada uji coba. Rencananya seperti apa sampai nanti menuju 6 Juni? Iya, pasti mereka akan berkumpul di tanggal 27 rencananya. Nah, siapa tahu di tanggal 27 itu sudah nama-nama sudah bisa masuk. Misalnya yang diperlukan, Paes misalnya dengan Calvin Verdong paling tidak. Kalau Raven tidak masuk nggak masalah buat saya. Ya ada pemain lain yang bisa tambah di sana. Tapi yang penting adalah seorang Calvin Verdong dan Martin Paes. Itu akan ditunggu sampai di akhir bulan inilah. Karena jadwal itu tanggal 27 itu mereka harus kumpul. Nah, kemudian tanggal 2 ada pertandingan yang direncanakan oleh PSSI untuk uji coba tim nasional kita. 4 hari berarti sebelum kita tampil melawan Irak. Nah, lawan terakhir saya belum tahu apa kepastian, tapi konon kabarnya info sampai tadi katanya Tanzania sih. Untuk uji coba. Untuk uji coba, tapi belum pasti. Belum pasti karena ada beberapa negara yang ditawar untuk bisa ikut dalam pertandingan uji coba ini. Baik. Betul. Bung Ropan, kita akan membahas kans Indonesia nanti melawan Irak tanggal 6 Juni dan juga nanti ada Filipina ya. Filipina tanggal 11 Juni.
setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di NTV Sport, kami akan kembali usai jeda berikut.